Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebencian hanya akan membawa kerugian. Karena itu, buanglah kebencian dari diri kita. Dalam ayat ini, kita membaca suatu peristiwa tragis dalam kehidupan raja pertama dari Israel. Dia bukan hanya kalah dalam peperangan, tapi dia mengalami kehancuran total. Saul mati, anak-anaknya juga mati, dan seluruh pasukannya juga sama-sama mati. Tragedi ini, saudara, terjadi bukan secara tiba-tiba, tapi ada prosesnya, dan merupakan buah dari benih kebencian yang Saul tanam selama bertahun-tahun terhadap Daud. Kebencian Saul terhadap Daud membuat Daud terusir, padahal Tuhan menempatkan Daud di sisi Saul. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya, Saul selalu mendapatkan kemenangan karena Daud. Kemana saja Saul menyuruh Daud, Daud selalu berhasil dalam peperangan. Daud bukan hanya hebat dalam peperangan, tapi Daud juga hebat dalam bermain musik. Dan permainan musik Daud membawa ketenangan bagi jiwa Saul. Kehadiran Daud di pihak Saul sebenarnya sangat menguntungkan. Tapi sayang, Saul membenci orang yang ditempatkan Tuhan dalam hidupnya. Perasaan iri hati dan kebencian membuat Saul memandang kawan sebagai lawan. Dia menempatkan orang yang paling menguntungkan dalam hidupnya di posisi sebagai musuh. Saul ibarat seperti melucuti kekuatannya sendiri karena dia mengusir dan membuang Daud pergi jauh dan tidak ada di pihaknya. Kebencian dari Saul menghancurkan potensi dirinya. Selama bertahun-tahun, Saul menghabiskan waktu bukan untuk membangun pemerintahannya, bukan untuk memperkuat pertahanannya, tapi sibuk mengejar-ngejar Daud, orang yang sebenarnya memberikan keuntungan kepada dirinya. Kebencian membuat kita, saudara, salah sasaran. Energi yang seharusnya kita pakai untuk melakukan hal-hal yang terbaik justru terkuras untuk hal-hal yang tidak perlu. Kebencian Saul memakan korban orang-orang yang tidak bersalah di dalam lingkungannya yang terdekat. Anak-anaknya mati, juga seluruh pasukannya mati. Perhatikan saudara bahwa kebencian bukan hanya merugikan diri kita, tapi merugikan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita membenci seseorang karena iri hati akan keberhasilan mereka, kita sebenarnya sedang menolak berkat yang mungkin Tuhan ingin salurkan melalui orang tersebut kepada kita. Ada kalanya Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu dalam hidup kita, dan mereka adalah orang-orang yang hebat, yang punya potensi lebih daripada kita. Menyikapi hal ini, saudara, jangan iri hati. Kita perlu mendukung mereka.
karena kemenangan mereka akan menjadi kemenangan kita juga. Seandainya Saul mendukung Daud, membiarkan Daud ada di pihaknya, mungkin sejarah akan menjadi berbeda. Saul akan menjadi raja yang memiliki panglima perang terhebat, bukan raja yang mati bunuh diri. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, jangan biarkan kebencian merugikan diri kita sendiri. Kebencian hanya akan menghalangi berkat dan menghilangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari singkirkan kebencian supaya kita mengalami kemenangan dan keberkatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali menegur, mengajar, membimbing kami untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami memelihara kebencian, iri hati, dengki kepada orang-orang tertentu di lingkungan kami, bahkan di dalam keluarga kami. Bersihkan hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh tidak punya kebencian, iri hati, atau dengki kepada orang-orang yang sebenarnya Tuhan tempatkan dalam hidup kami untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk lebih lagi mengerti dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk terus melangkah di dalam firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan dan kesukaran. Lawatlah setiap kami, nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.